Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, Laman Edukasi akan membagikan latihan soal PTS atau STS atau ASTS mata pelajaran PKN kelas 12 SMA atau MA semester 1 Kurikulum Merdeka beserta kunci jawabannya. Untuk latihan soal mata pelajaran lainnya, adik-adik bisa klik linknya di bagian deskripsi. Ayo kita mulai latihannya. Soal nomor 1. Peran advokat dalam sistem peradilan adalah A. Menjatuhkan vonis, B. Memberikan pembelaan hukum, C. Melakukan penyidikan, D. Menangkap tersangka, E. Menjadi hakim. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 2. Sikap yang harus dihindari agar tidak terjadi pelanggaran hak adalah A. Toleransi, B. Egoisme, C. Gotong royong, D. Kedisiplinan, E. Musyawarah. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 3. Indonesia terlibat dalam misi perdamaian dunia melalui A. Kontingen Garuda, B. NATO, C. SEATO, D. Uni Eropa, E. Blok Barat. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 4. Hak untuk mendapatkan pekerjaan diatur dalam UUD 1945 pasal A. 27 ayat 2, B. 28A, C. 29 ayat 2, D. 30, E. 31. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 5. Salah satu fungsi KPK di Indonesia adalah A. Menangkap koruptor, B. Memberantas tindak pidana korupsi, C. Membuat undang-undang, D. Mengadili perkara pidana, E. Melindungi saksi. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 6. Organisasi Kerjasama Kawasan Asia Tenggara adalah A. ASEAN, B. Uni Eropa, C. OPEC, D. 20, E. APEC. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 7. Jika hak asasi manusia dilanggar, maka yang paling bertanggung jawab memulihkannya adalah A. Masyarakat, B. Negara atau pemerintah, C. Keluarga, D. Polisi saja, E. Pengadilan internasional. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 8. Pengingkaran kewajiban bela negara dapat berupa A. Menolak mengikuti upacara bendera, B. Membela negara, C. Mengikuti kegiatan pramuka, D. Belajar dengan tekun, E. Menjaga kerukunan. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 9. Pengadilan tingkat pertama disebut A. Pengadilan negeri, B. Pengadilan tinggi, C.
Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, E. Pengadilan Tata Usaha Negara. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 10. Kerjasama internasional yang didasarkan pada kesamaan nasib disebut A. Kerjasama regional, B. Kerjasama multilateral, C. Kerjasama bilateral, D. Kerjasama unilateral, E. Kerjasama individu. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 11. Contoh perwujudan keadilan hukum adalah A. Semua orang sama di depan hukum, equality before the law. B. Orang kaya kebal hukum. C. Pejabat lebih diutamakan. D. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. E. Hukum hanya untuk rakyat miskin. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 12. Sikap yang mendukung penegakan hukum di sekolah adalah A. Mentaati tata tertib sekolah. B. Datang terlambat. C. Membolos. D. Menyontek. E. Membawa senjata tajam. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 13. Pelanggaran hak warga negara terjadi apabila A. Warga negara melaksanakan kewajibannya. B. Warga negara tidak mendapatkan hak yang seharusnya sesuai aturan. C. Pemerintah memberikan layanan kesehatan gratis. D. Masyarakat bergotong royong. E. Hak orang lain dipenuhi oleh negara. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 14. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara yang paling umum adalah A. Tidak membayar pajak tepat waktu. B. Menggunakan fasilitas publik. C. Mendapatkan pengajaran. D. Memeluk agama sesuai keyakinan. E. Mengikuti pemilihan umum. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? A. Upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. B. Tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. C. Hukuman yang berat bagi koruptor. D. Kebebasan mutlak bagi setiap individu. E. Peraturan yang hanya berlaku bagi rakyat kecil. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 16. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. Kepolisian, E. Kejaksaan. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 17. Asas politik luar negeri Indonesia adalah A. Bebas aktif, B. Non-blok, C. Memihak salah satu blok, D. Kolonialisme, E. Isolasi diri. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 18. Kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas merupakan pelanggaran hak dalam bidang A. Ekonomi, B. Sosial budaya, C. Pertahanan, D. Politik, E. Hukum. Jawabannya adalah B ya adik-adik.
Soal nomor 19. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM adalah A. Rendahnya kesadaran HAM, B. Ketidaktegasan aparat, C. Penyalahgunaan teknologi, D. Kesenjangan sosial, E. Sistem hukum yang buruk. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 20. Lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penuntut umum adalah A. Kepolisian, B. Kejaksaan, C. Hakim, D. Advokat, E. KPK. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 21. Tujuan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bagi dunia adalah A. Membagi wilayah negara, B. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional, C. Mengatur sistem pemerintahan tiap negara, D. Menjadi organisasi tunggal dunia, E. Menguasai ekonomi dunia. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 22. Hak untuk hidup dan tidak disiksa merupakan hak yang A. Dapat dicabut, B. Hak asasi yang tidak dapat dikurangi, non-derogable rights, C. Hanya milik warga negara tertentu, D. Tergantung pada perilaku, E. Dapat diberikan pemerintah. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 23. Perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik disebut A. Maladministrasi, B. Korupsi, C. Nepotisme, D. Kolusi, E. Diskriminasi. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 24. Contoh upaya warga negara dalam menegakkan keadilan adalah A. Melaporkan tindak pidana kepada polisi, B. Membela teman yang salah, C. Menerima suap, D. Tidak peduli lingkungan, E. Melanggar lalu lintas. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 25. Sanksi bagi pelanggar hukum harus bersifat tegas, nyata, dan memaksa. B. Lemah, C. Bergantung pada status sosial, D. Hanya berlaku di pengadilan, E. Tidak harus ditaati. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Sudah selesai latihannya ya adik-adik, semoga videonya bermanfaat. Untuk latihan mata pelajaran lainnya, silakan cek linknya di bagian deskripsi. Atau bisa adik-adik lihat di bagian playlist dan kursus. Sampai jumpa!